eee, dunia itu bukan kekurangan orang yang, lowongan kerja, tapi dunia kekurangan orang yang siap kerja. Kayak saya bilang ke teman-teman semua tadi, hanya 33% kebutuhan yang terserap. Artinya ada 77% yang kemudian, 67% yang tidak terserap. Nah, thank you, Kak Samuel. Jadi teman-teman tadi sore kita tuh sempat briefing ya dengan, Mas Samuel, dan terus tuh pertama kali dengar tuh emes gitu ya, karena jarang ada moderator yang seatraktif itu di Zoom. Kalau jadi kalau, host atau moderator di offline kan biasa lah ya, karena, depan kita ada orang gitu kan, dan kita biasa kan apa, ikatannya yang nular gitu ya. Tapi kalau di Zoom kan kita heboh kan agak aneh ya. Kita depan kamera heboh sendiri. Nah, Mas Samuel tuh bisa. Jadi dia walaupun depan laptop tapi hebohnya sama kayak dia offline. Thank you ya Mas Samuel, keren banget. Anyway, teman-teman semuanya, jadi, terima kasih sudah hadir teman-teman semuanya. Pertama, ada beberapa hal yang pengen saya, disclaimer. Pertama, biarpun kemudian saya menjadi narasumber, bukan berarti saya lebih bisa dari teman-teman, karena saya yakin, banyak dari teman-teman yang saya pikir lebih lebih ahli daripada saya. So, anggap aja ini ajang bercerita, ajang sharing antara saya dan teman-teman, jadi konsepnya equal, kita setara saja. Saya dengan Mbak Faren setara, saya dengan Mbak Aisyah Mumtaz setara, dan seterusnya. Jadi, tidak ada yang lebih hebat dan lebih bisa. Kedua, teman-teman semuanya, saya lebih senang itu diskusi sebenarnya ketimbang saya lecturing. Biarpun kemudian, background saya education ya, dan saya juga ngajar, tapi saya lebih senang, discuss dengan mahasiswa saya atau murid dan seterusnya. Karena menurut saya interaksi dua arah lebih lebih keren. So, mungkin di tengah-tengah nanti kita akan interaksi aja. So I'm not lecturing you, you are not a student of me. So kita teman yang kemudian kayak 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 sharing pacaran kan gitu kan, sharing masalah galau gitu loh kan. Kan nggak mungkin kalau galau, aku 40 menit galau dulu, terus kamu nanti kasih pertanyaan di akhir, kan nggak gitu kan. So, saya lebih senang nanti kita sharing bareng-bareng. So, di kesempatan kali ini, terima kasih panitia sudah mengizinkan saya akan bercerita sedikit masalah new normal dalam pendidikan, akankah kembali normal. So, panitia ngajak saya berbicara masalah merdeka belajar. Eee, ketika pertama kali saya mendapatkan materi itu, otak saya langsung mikir, "Lah emang selama ini kita nggak merdeka?" Loh, langsung langsung pertanyaan filosofis banget ya. Langsung bingung tuh kita semua tuh, "Oh, iya ya? Kenapa kita mempersoalkan merdeka belajar, lawang kita merdeka udah lama?" Apakah tadi barusan kita nyanyi Indonesia Raya, kita perasaan merdeka udah lama, terus emang selama ini gara-gara merdeka belajar, selama ini kita belajarnya terbelenggu gitu. I don't know. Mungkin kalian punya pengalaman sendiri, I don't know, saya nggak pernah tahu, kalian belajarnya gimana, tapi menurut saya ada yang aneh deh. Kenapa kita mempersoalkan merdeka belajar, emang selama ini kita nggak merdeka. Jadi saya mencoba melihat merdeka belajar dalam, perspektif yang mungkin agak berbeda dari belakangan. Jadi kalau panitia minta saya bicara merdeka belajar dalam konsep kurikulum dan seterusnya, saya akan merespon Mbak Maudi tadi, karena tadi membaca salah satu bukunya Yuval Noah Harari, dan saya akan mencoba untuk melihat perspektif pendidikan dalam spektrum Yuval Noah Harari tadi, walaupun nggak spesifik. Tapi Yuval Noah Harari di bukunya bicara tentang what's next. Apa nih selanjutnya terjadi setelah setelah Homo sapiens, dia menulis kedua bukunya Homo Deus. Dan di Homo Deus, dia bercerita tentang what's next nih. Apa yang terjadi selanjutnya. So, saya lebih tertarik bercerita masalah pendidikan what's next pasca pandemi. Apakah kita masih bisa terus merdeka, or kita terbelenggu selama ini? I don't know. Saya nggak akan menyimpulkan. Nama saya Indra, teman-teman. Saya sekarang bekerja di Next Leader, sebuah think tank, lembaga think tank anak muda. Kantor kita di Jakarta, di Epiwak, Kuningan. Kalau teman-teman ke Jakarta, please come. Saat ini saya juga bersama teman-teman membuat kampus. Kita build up kampus namanya Universitas Mahakarya Asia, dan saya ngebantu di curriculum and innovation strategies-nya. So, mungkin itu aja perkenalan kita. So, I'm gonna talk about new normal dalam pendidikan. Will it be normal again? I don't know. Apakah kita akan kembali normal? Never know. But let's see. Teman-teman semuanya, saya ingin bercerita satu hal, bahwa
kita menghadapi perubahan, ya kan? Kita menghadapi a change, and it's coming very very quickly. It's coming very very quickly. What is that? Pertama, AI and automation. Saya bicara AI dan automation. Kedua, independent work dan skill gaps. Tiga ini yang akan saya discuss. Dulu, Mas Samuel, ketika sebelum adanya revolusi industri ya, revolusi mesin uap, orang juga ngomelnya sama kayak sekarang. Jadi itu orang dulu ketika adanya revolusi industri kan semua yang dilakukan secara pakai otot ya, tiba-tiba diganti oleh mesin uap. Orang juga ngomel. Gini, orang ngomelnya gini. Loh, nanti kalau pakai mesin uap gimana kabar para petani yang ibaratnya gitulah. Gimana Pak kabar kami gitu kan. Nanti kami kehilangan pekerjaan. Dulu mungkin tahun 1800 saya lupa, revolusi mesin uap 1700 800 orang ngomel juga. But then finally it happens. Revolusi mesin uap, revolusi industri terjadi. Kemudian pelan-pelan kita masuk di 90-an, ada pelan-pelan ada revolusi teknologi yang selanjutnya. Revolusi otomasi, ya kan, revolusi internet. Sekarang kita masuk ke revolusi AI dan seterusnya. Orang-orang juga terus berpikir yang sama. Apakah kita akan kehilangan pekerjaan? Apakah pendidikan kita berubah? Dan setelah saya riset, mbak-mbak dan mas-mas semuanya, ternyata pendidikan itu adalah sektor yang paling lambat bergeraknya ketimbang sektor lain. Setelah saya riset, contoh ya. Saya punya handphone, ini iPhone. Saya itu orangnya agak out to date ya. Handphone saya masih iPhone 7. Mungkin teman-teman ada iPhone yang lebih canggih. iPhone saya iPhone 7. Dulu, 10 tahun yang lalu, bukan iPhone, telepon tidak secanggih sekarang, gitu ya, 10 tahun yang lalu. Mobil misalkan, 10-15 tahun yang lalu mobil ya seperti itulah ya kan, mobil-mobil kijang gitu kan. Dan sekarang semua berubah ya. Telepon menjadi sangat dinamis, telepon menjadi sangat ringkes gitu ya. Yang dulu kita handphonenya poliponik, kalau teman-teman tahu dulu poliponik, mobil juga seperti itu, sekarang semua lebih ringkes. But the problem is, pendidikan kita nggak berubah-berubah amat kok. Siswa duduknya gitu-gitu aja. Dari tahun 1700-an siswa duduknya juga gitu-gitu aja. Nggak ada tuh yang kelasnya jadi ringkes gitu, nggak ada. Ya kan? Sekelas isi 30-an juga, ya kan? Guru juga di depan, nggak ada yang beda kok. Ya kan? Kalau misalkan kendaraan sekarang Tesla mengeluarkan kendaraan yang driveless gitu ya, orang bisa self driving, nggak ada kelas yang bisa self teaching. So setelah saya riset ternyata pendidikan kita tuh lambat banget bergeraknya. Dan it happens in all over the world. Nanti saya akan cerita kenapa itu pada akhirnya lambat ya. Nah, jadi ada 3 hal ini yang saya pengen diskusi bareng teman-teman, terutama masalah skill gaps. Teman-teman semuanya, the world of the future looks very different. Misalkan contoh, sepertiga dari apa yang kita pelajari akan expired when we graduate. Contoh, Mas Samuel sekarang kuliah di mana? Atau SMA? Kuliah, Kak. Di semester berapa di mana? Semester 3 di daerah Tangerang, Kak. Oke. Jurusan apa? Jurusan pariwisata. Pariwisata. Oke, good. Sekarang saya pengen move ke, aduh nggak ada namanya nih. Siapa ya? Wait. Nggak ada namanya nih. Ya udah, saya nggak bisa ngeliat nama. Oke, intinya adalah teman-teman semuanya, sepertiga dari apa yang kita pelajari akan expired ketika kita lulus. Saya pengen memberikan fakta-fakta dulu. 47% pekerjaan akan diambil oleh mesin, ya itu kita udah sering dengar. Dan namun ternyata terjadi setelah dalam waktu 2 dekade ini. 6,5 juta pekerjaan akan berhubungan dengan teknologi related mastery. Kemudian hanya 33% kebutuhan kerja di muka bumi ini yang kemudian tersedia dan match gitu ya. Artinya banyak yang nggak match. Dan yang kemudian terjadi peningkatan pekerjaan yang membutuhkan teknologi itu naik 77% dalam 1 dekade ini. Kemudian apa yang kita bisa pelajari? Kita move sedikit, teman-teman. Dunia itu bukan kekurangan orang yang lawan kerja, tapi dunia kekurangan orang yang siap kerja. Kayak saya bilang ke teman-teman semua tadi, hanya 33% kebutuhan yang terserap. Artinya ada 77% yang kemudian 67% yang tidak terserap. Nah, padahal lulusan kita banyak banget. Setiap tahun itu kampus itu mungkin graduate thousands. Ya, mungkin all over Indonesia millions, ya kan?
all over the world, saya nggak menghitung lagi berapa tuh. Tapi yang jelas kita terjadi talent shortage ternyata. Ternyata kita kekurangan talenta, Mas Samuel. Talenta yang bagus itu kurang. The question is, lalu kita sekolah ngapain? Lalu kita kuliah ngapain? Kok sampai kita nggak bisa menjawab tantangan zaman? Teman-teman semuanya, saya pengen memberikan data selanjutnya bahwa ada tren pekerjaan yang secara sisi gaji itu tinggi. Kalau kita lihat di sini, jadi ada mulai dari social service hingga sampai computing and management and sales and whatever, itu meningkatnya luar biasa. Artinya kalau kita lihat di sini, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan teknologi mastery itu naik atau tinggi 17%, sekitar 17%. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan transportation cuma 3,2 kenaikannya dan seterusnya. Jadi perkembangan atau education bahkan di bidang saya cuma 4,2%. But if you can turn education into computing, nah itu bisa akan lebih naik. Yang pengen saya sharingkan di sini teman-teman adalah dunia sekarang terus berubah. Dunia sekarang terus naik maju, tapi seperti saya bilang tadi, pendidikan kita nggak berubah-berubah aja. Pendidikan kita nggak berubah-berubah. Jadi sekolah tetap seperti itu. Sorry. Jadi sekolah tetap seperti itu, gitu, belajar tetap seperti itu. Padahal kebutuhan dunia sekarang sedang berubah. Teman-teman, saya pengen melihatkan satu skill gap yang mungkin akan membuka cakrawala berpikir kita. Bahwa sekitar 48% eksekutif itu kesulitan mencari analytic talent data, talent yang bermain dengan data, big data. Atau misalkan 81% orang mencari orang-orang yang bermental CEO sekarang, managerial staff dan seterusnya. Atau misalkan 38% orang kesulitan mencari pekerjaan di tahun 2015 kemarin misalkan. Padahal pada saat yang bersamaan 31 juta orang pensiun di tahun 2020. The problem is, kenapa kemudian lulusan-lulusan kita tidak bisa menjawab ini? Kenapa orang kesulitan nyari orang-orang yang berpotensi sebagai CEO? Ada yang salah apa? Apa yang salah? Teman-teman semuanya, dari analisa saya, ternyata kenapa kemudian pendidikan kita begitu lambat? Karena apa yang kita pelajari di bangku kampus adalah fenomena 5-10 tahun yang lalu. Duh, kok pedes banget. Sorry. Jadi contoh, buku kita tentang COVID hari ini belum ada di meja-meja kedokteran. Jadi mahasiswa-mahasiswa kedokteran kita hari ini belum belajar masalah COVID. COVID mungkin akan dibukukan 5-10 tahun lagi, baru ada tuh panduannya tuh. Oke? Means, apa yang dipelajari kita hari ini, sebenarnya tidak sedang terjadi hari ini. Got the point? Apa yang kita pelajari di kelas dan di kampus hari ini adalah peristiwa 5-10 tahun yang lalu. That's what make education different with technology. Teknologi, orang bicara hari ini. Ketika orang bicara iPhone, ya iPhone hari ini iPhone berapa? iPhone 12, ya udah itu yang dibicarakan. But ketika orang bicara pendidikan, dia bicara buku yang ditulis 5-10 tahun yang lalu. Got it? That's why ada retensi yang luar biasa besar antara teknologi atau industri lain dengan pendidikan. Jadi pendidikan kita kenapa kemudian cenderung lebih lama bergeraknya? Karena emang yang kita baca selama ini adalah hasil dari tulisan tangan yang 5-10 tahun yang lalu. Bahkan lebih. Oke? Bahkan lebih. So, gimana Mas Indra untuk deal with that? Kan emang kayak gitu Mas Indra. Kan emang seperti itu kan teknologi, pendidikan, buku-buku juga gitu Mas. Perasaan saya belajar dulu Kub Newton ya gitu aja. Iya, saya nggak nyalahkan itu. Saya cuma mengasih sebuah realita bahwa kenapa kemudian bisa saja merdeka belajar yang dimaksud adalah itu. Jadi kenapa kita tidak merdeka? Karena kita belajar dari sesuatu yang bisa jadi usang. Bisa jadi usang. Nah, keusangan itulah yang dimaksud dengan tidak merdeka belajar. Jadi apa yang kita pelajari bisa jadi tidak kontekstual. Jadi bukan kemudian merdeka belajar dimaknai kita kemudian belajar dalam penjara, tapi kita terbelenggu dalam memori-memori masa lalu yang sebenarnya bisa jadi tidak kontekstual hari ini. Contoh, Mas Samuel belajar pariwisata. Pasti Mas Samuel tidak belajar pariwisata di tengah pandemi, karena emang bukunya belum ada. Karena emang panduannya belum ada.
Nanti mungkin 5 tahun lagi baru ada tuh buku bagaimana caranya pariwisata di tengah pandemi. Itu tapi nanti 3-5 tahun lagi baru ada handbook-nya gitu. Tapi sekarang Mas Samuel nggak tahu belajarnya gimana. That's what make education different with another industries. Dan teman-teman semuanya, ada satu hal yang saya pikir menarik ya teman-teman ya. Jadi ketika kalau kita tarik dari tahun 2000 sampai 2017, ada peningkatan tren e-learning teman-teman semuanya. E-learning itu adalah bagaimana kita belajar real time. Real time. Jadi dari tahun 2000 sampai 2017 kita melihat peningkatan yang luar biasa signifikan dari e-learning. Dan menurut saya merdeka belajar itu adalah kalau kemudian batasan waktu tadi kita potong. Jadi kalau hari ini misalkan kalau dulu sebelum adanya e-learning orang belajar bukunya Harari ya nunggu bukunya Harari nyampe. Kemudian kita belajar. Enggak. Kita bisa datang ke live streaming-nya Harari. Kita bisa nonton Harari live streaming di YouTube, di Zoom, dimanapun. Jadi kita bisa dapat ilmunya Harari saat itu juga. Nah, itu berbeda dengan mindset sebelum ada e-learning. Jadi untuk bisa dapat pelajaran Harari, kita harus nunggu dulu. Bayangkan buku Sapiens, teman-teman, itu keluar tahun 2011. Setahu saya, seingat saya, 2011. Di Indonesia baru 3 tahunan loh. Ya kan? Terlambat banget kita. Nah, kalau dengan ada e-learning, itu terpotong semua. Bukan berarti kita nggak perlu buku, tapi kita bisa mendapatkan informasi live, back from the people. Itu yang membuat nanti pendidikan berbeda tuh. Paradigma berubah. Nah, kemudian, ini adalah bagaimana cara-cara pendidikan bekerja di masa lampau, Mas Samuel atau teman-teman semua. Dulu ketika orang bermain, sekolah, belajar, dan seterusnya, kemudian orang retire, sampai retire. Hari ini enggak. Orang setelah lulus bisa bekerja di berbagai sektor. Kenapa? Karena dia bisa dapat ilmu kapanpun. Dulu, kalau saya pengen belajar ekonomi, maka saya masuk fakultas ekonomi 4 tahun. Hari ini enggak. Saya bisa ikut coursera.com, saya bisa ikut edx.com, saya bisa dapat ilmunya langsung 3 bulan, dapat sertifikat langsung, dan saya bisa ngerti. Untuk apa saya habiskan waktu saya 4 tahun belajar di kampus, bisa jadi nggak kontekstual, yang ngajar juga bisa jadi bukunya lama, tapi kalau saya ikut live streaming langsung, belajar di Coursera langsung, saya belajar langsung from the expert. Ya kan? Dan itu yang membuat hari ini berbeda pendidikan, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana kemudian hari ini pendidikan bekerja, sekarang seperti ini. Jadi orang lulus kemudian ikut short course, kemudian ikut further study, e-learning, dan seterusnya. Itu disebut dengan lifelong learning. Bagaimana belajar seumur hidup. Nah, menurut saya, merdeka belajar itu dimaknai semacam ini. Jadi merdeka belajar tidak saya maknai sebagai semata-mata kita terbelenggu, tapi maksud saya adalah kebebasan kita untuk belajar dimanapun. Jadi merdeka belajar saya maknai sebagai kemerdekaan untuk belajar dimanapun. Dengan demikian, tren pendidikan akan lebih cepat karena orang bisa belajar kapanpun. Mas Samuel, saya dari tahun 2011 ketika saya S1 dulu, saya udah kenal Coursera. Jadi saya ikut kelas Coursera, dan hampir tiap bulan pasti saya ikut kelas coursera.com, belajar kelas online dan seterusnya. Dan itu bermanfaat ketika saya sekarang. Jadi saya banyak dapat sertifikat dari dulu gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini yang menurut saya sekarang digalakkan oleh kementerian merdeka belajar. Menurut saya, ini tafsiran saya, adalah ketika kita bebas belajar kapanpun, dimanapun, untuk keilmuan yang kita senangi. Jadi apa di Merdeka Belajar nanti Mas Samuel misalkan kuliahnya di kampus X, terus magangnya bisa di kampus Y. Mas Samuel sukanya ilmu X, terus magangnya di kampus Y atau perusahaan X, itu semua bebas. Karena pada akhirnya pendidikan masa depan lah pendidikan seperti ini, persis seperti industri yang lainnya. Ketika industri bergeraknya secara rapid, secara cepat, karena apa? Karena dia belajar langsung gitu, pengarahnya langsung. Banyak pendidikan enggak, dulunya enggak. Nah, sekarang pendidikan lebih cepat. So, to conclude ya, karena saya pengen lebih kita discuss saja. Formal education you living menurut saya, but self-education will make you free. Artinya adalah, kalau teman sekarang ngerasa bahwa formal education is the savior, penyelamat kalian satu-satunya, yes maybe, but ya you can living, kamu ya dapat degree misalkan kalian kuliah S1 misalkan, ya udah dapat degree, dapat gelar, but then the real life nggak semudah itu. Tantangan hari ini berubah dengan luar biasa cepat. Hari ini kalian belajar ekonomi misalkan, kalian lulus belajar ekonomi, baru lulus tiba-tiba keluar digital ekonomi. Bayangkan, kita nggak bisa nggak belajar di kampus loh.
tiba-tiba keluar digital ekonomi, tiba-tiba keluar Bitcoin. Kita nggak belajar di kampus tuh, nggak ada kurikulum Bitcoin, tapi kemudian dunia begitu cepat. Nah, menurut saya, kalau kita hanya bersandar pada formal education, ya we can living, tapi kita nggak fortune. Kita kehilangan momen-momen ilmu-ilmu yang luas itu. Nah, to solve that, menurut saya self-education yang akan buat kita lebih beruntung. Self-education tapi ya tadi belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Jadi kalau teman-teman sekarang senang misalkan desain, ikutlah kelas desain 2 bulan, sebulan, 2 bulan, ya aja sih. Terus Mas Indra, saya senang tata boga, ikutlah kelas tata boga. Mas Indra, saya senang kelas design thinking, ikutlah kelas design thinking dan seterusnya. Itulah menurut saya Merdeka Belajar hari ini, karena itu yang akan membedakan pendidikan kita 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang akan datang. Bahwa 10 tahun yang akan datang, saya berpandangan bahwa pendidikan akan sangat rapid karena diisi oleh self-education. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita lihat misalkan ada ruang guru buat pelatihan kartu prakerja dan seterusnya. Trust me, walaupun dengan semua isu yang berkembang, trust me, it is the future. Orang belajar seperti itu nanti ke depannya. Jadi orang belajar ya langsung, pengen belajar buat YouTube, yaudah ada kelasnya. Pengen belajar cara data analisis, ada kelasnya, dan seterusnya. So, menurut saya, Mas Samuel, to conclude, kalau bicara tentang Merdeka Belajar dalam perspektif sempit saya ini, walaupun kan ada banyak perspektif lain, saya pengen menghadirkan sebuah perspektif bahwa teman-teman jangan pernah hanya bersandar pada formal education. Karena, trust me deh, kalian mungkin bangga kalian jadi mahasiswa di kampus X, kampus Y gede, kampusnya kemudian kalian tuh dapat gelar. Dan ketika kalian lulus, trust me, ilmunya perlahan-lahan akan expired. Karena dunia bekerja dengan sangat cepat, dan kalau kita terlena dengan degree dan terlena dengan kampus gede kita akan punah seperti apa yang Harari sampaikan di bukunya Sapiens. To avoid that, kita harus adjust, kita harus agile, kita harus belajar dengan cepat, dan salah satu cara yang saya lakukan adalah please self-educate yourself, belajar sendiri. Hari ini pandemi mengajarkan kita satu hal, COVID mengajarkan satu hal, bahwa self-education itu penting. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa bahwa pandemi itu sebagai sebuah musibah, trust me deh, kalau nggak ada pandemi kita nggak akan kenal tuh namanya self-education. Padahal dari data tadi yang saya udah kasih, self-education itu dari tahun 2000 udah berkembang di luar negeri. Di Indonesia penggunaan e-learning baru gara-gara pandemi. But then, never too late lah. Saya pikir nggak masalah, at least kita sudah memulai dan kita semua sudah sadar, dan pada akhirnya menurut saya yang beruntung adalah mereka yang kemudian mampu belajar tidak hanya di ruang-ruang kelas, tapi di bawah alam semesta. So, saya pikir itu Mas Samuel, PPT saya. Ya, ini Instagram saya, so kalian bisa cek Instagram dan website saya beberapa nulis di sana. Thank you very much, saya kembalikan ke Mas Samuel. Menurut saya kita masih terbelenggu dalam skema-skema studying tadi. Dan ketika alam murka dan kemudian ditariknya semua kita gelagapan, dan menurut saya yang paling stabil menerimanya apa? Ya anak-anak jalanan itu.